Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Pernikahan Palsu. Dan kalian yang pencinta pernikahan palsu, jangan lupa ya, klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sementara Epan sama Nila sampai di rumahnya. Dan Epan pun ditanya sama neneknya dan Epan pun gak jawab. Dan di sisi lain Nila keluar mobil dan Nila pun terjatuh. Tak lama kemudian neneknya datang dan nenek Epan pun nanya sama Nila dan Nila bilang bahwa dia istrinya Epan. Dan nenek Epan pun kaget dan pingsan dan Epan bawa neneknya ke dalam kamar. Sementara Epan bawa Nila keluar kamar. Dan Epan ingat kalau dia dikasih cincin sama neneknya untuk calon istrinya nanti. Dan Epan pun langsung memakaikan cincin itu sama Nila. Dan Nila bingung apa maksudnya tiba-tiba Epan memakaikan cincin. Sementara Nila memanggil Epan dan Epan pun datang menemui neneknya. Dan neneknya Epan pun, kenapa kamu nikah sama dia? Dia kan tunanetra, kata neneknya. Dan Epan pun bingung menjawabnya. Dan Nila pun mendengar semua apa yang katakan neneknya. Dan Nila pun masuk dan minta maaf sama nenek Epan. Dan nenek itu pun diam dan Nila menceritakan semuanya dan Nila pun ngasih minuman racikan ke nenek Ipan dan nenek Ipan pun meminumnya dan ia merasa segar katanya. Dan Nila pun pamit dan Epan pun pamit dan dia menemui Nila di luar. Nila pun mau pulang ke kampungnya dan nenek itu pun mendengar semua perkataan Nila dan nenek Epan pun melarang Nila pulang ke kampungnya dan Nila pun diam dan nenek marah sama Epan, nikah kok nggak bilang-bilang. Dan neneknya mau resepsi besar-besaran dan Epan sama Nila pun menolaknya, tapi neneknya tetap mau resepsi itu dilaksanakan karena biar tahu keluarganya semuanya. Di malam hari Aji memikirkan Nila. Tak lama kemudian istrinya datang dan marah-marah sama Aji karena Aji masih memikirkan Nila. Dan Cynthia pun pergi dan Aji pun minta maaf sama Cynthia dan Cynthia pun menangis. Dia menyuruh Aji lupakan perempuan itu katanya. Dan Aji berjanji akan melupakan Nila katanya. Di malam hari Nila mau masuk ke kamar, tapi kamar tamu, kata neneknya. Nila, kok masuk ke kamar situ? Memanggil Nila. Kenapa kamu tidur di kamar itu? Tak lama kemudian Epan datang dan Epan pura-pura mau mengambil bantal. Dan di dalam kamar Nila minta maaf sama Epan dan Epan pun memahami semuanya dan Epan bingung. Di tengah malam Nila ngasih selimut sama Epan dan Nila pun tidur dan Epan pun balik menyelimuti Nila. Sementara di pagi hari nenek Epan mau sarapan dan yang masaknya adalah Nila. Dan tak lama kemudian Pania datang membawa makanan dan nenek bingung dan Pania nyuruh Nila untuk siapkan makanan yang dibawa dia sama Nila. Dan nenek bilang enak aja, ini istri Epan. Dan Pania kaget dan Pania minta penjelasan sama Epan dan Epan bilang ini semua benar. Dan Pania disuruh pulang sama nenek Epan dan Epan pun mengusir Pania dan Nila pun datang disuruh masuk sama nenek katanya. Dan mereka berkenalan dan Pania menghina Nila karena dia tunanetra. Dan Epan pun sama Nila masuk ke dalam rumah untuk makan. Di sisi lain Aji disuruh pertuanya mimpin perusahaan dan kakak Cynthia nggak setuju kalau Aji jadi pemimpin di perusahaannya dan Aji janji mau kerjakan semuanya. Sementara Epan mau makan dan Nila nanya sama Epan siapa tadi tamu itu dan nenek bilang itu mantan Epan.
Dan nenek memuji masakan Nila, makanannya enak. Dan Epan pun berangkat kerja. Nila ngasih tas sama Epan. Dan nenek mau meeting katanya. Jaga rumah kata neneknya. Tak lama kemudian Pania datang dan menemui Nila. Dan Pania mau membawa Nila, mau jalan-jalan katanya. Dan Nila pun dibawa. Dan si Bibi nelpon Evan. Katanya Nila dibawa Fania. Sementara Fania ditelepon Epan tapi enggak diangkat. Dan Nila pun ditanya sama Fania, kamu kesini tuh mau kerja? Iya kata Nila. Dan Fania pun mau ngasih pekerjaan sama Nila. Dan Nila pun dikerjain sama Fania. Sementara Epan mencari Nila. Dan Fania pun sampai di sebuah tempat di restoran. Dan Nila pun dikerjain sama Fania. Dan sesampai di restoran, Nila menemui manajernya. Dan manajernya itu pun menerima Nila kerja di situ. Sementara Epan nelpon Fania. Dan Fania bilang kita ketemu di tempat biasa. Sementara Nila mau pulang dan salah masuk mobil. Dan di dalam mobil itu ada orangnya. Dan Nila pun berteriak maling katanya. Dan orang itu bilang saya bukan maling. Dan laki-laki itu pun menjelaskan semuanya. Dan Nila pun minta maaf. Dan Nila pun nanya Fania kemana Fania itu, katanya nggak tahu kata laki-laki itu. Dan Nila mau pergi dan dia menemukan dompet orang itu yang jatuh. Di sisi lain Epan menemui Fania dan nanyain Nila. Dan kata Fania gak tahu katanya. Nah begitulah alur ceritanya. Silahkan tunggu di episode selanjutnya.